Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Oke sahabat, saya akan berbicara tentang kebangkrutan. Semua orang, semua kita pasti takut bangkrut. Bangkrut itu adalah kondisi terburuk dari kehidupan. Oke, aku ngopi dulu. Ayo kita ngopi. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, banyak dari kita yang tidak memikirkan tentang kebangkrutan. Kebangkrutan itu banyak. Kebangkrutan dalam kehidupan, kebangkrutan dalam berkeluarga, kebangkrutan dalam usaha, dan kebangkrutan dalam akhirat kita. Jadi sahabat semua, banyak dari kita yang kurang awas tentang kebangkrutan untuk akhirat kita nanti. Pembahasan saya saat ini mungkin akan mengejutkan sahabat semua, karena jarang para bangsa ustadz kita atau ulama kita mengulasnya, padahal baginda Nabi kita mencontohkan. Baik sahabat, sebagai orang Islam, kita tentu semuanya tahu bahwa rukun Islam kita itu adalah 5 syahadat, sholat, puasa, membayar zakat, naik haji jika mampu. Dan hari-hari kita diwajibkan sholat. Tapi ada yang terlupa sahabat. Ada yang terlupa tentang kebangkrutan kita dengan urusan orang lain. Jadi begini, saya berapa hari ini jadi kepikiran, tapi tidak sempat buat video ini. Kepikiran juga tidak sempat buat video ini. Dan akhirnya video ini saya buat demi kecintaan saya kepada sahabat semua. Sahabat tahu bukan bahwa Allah itu zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang, dan juga zat yang maha pengasih. Kita semua tahu bukan? Karena kita tahu itulah, akhirnya kita banyak silap, banyak lupa tentang hubungan kita dengan orang lain. Anggap begini sahabat, kita adalah ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, bahkan berkali-kali naik haji. Tentu itu perilaku yang baik, itu perilaku yang menakjubkan, kemampuan yang diberi oleh Allah terhadap diri kita yang sangat menakjubkan. Tapi terkadang ada yang sering kita lupa tentang hubungan kita dengan orang lain, dengan masyarakat. Begini sahabat, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika kita dengan mudah melukai hati saudara-saudara kita, ketika kita dengan mudah memfitnah saudara-saudara kita, ketika kita dengan mudah dolim kepada saudara-saudara kita. Dan yang disebut saudara itu adalah saudara sekandung, saudara seagama, saudara sebangsa, dan saudara sesama manusia. Nah, itu yang disebut saudara. Bagaimana kita seharusnya kepada saudara sekandung bersikap? Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada saudara seagama? Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada saudara sebangsa? Bagaimana kita harusnya bersikap kepada saudara sesama manusia? Kita tahu Allah itu zat yang maha adil dan adil kepada siapapun. Baik dia orang taat maupun tidak. Baik dia orang beragama maupun tidak. Baik dia orang kafir maupun tidak. Makanya Allah selalu memberi kepada orang yang berkeinginan mendapatkan sesuatu dengan mengejar dan mencapainya dengan kegigihan. Itu sebabnya selalu Allah katakan memberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi mana yang Allah kehendaki itu? Ya orang yang berusaha. Jadi bangkrut. Kenapa saya berbicara bangkrut? Sahabat, ketika kita melukai hati saudara kita,
melukai dengan arogan, baik perasaannya, baik jiwanya, baik pendengarannya, itu kita sudah berhutang. Apalagi kita mendolimi hak-haknya. Mana seperti mendolimi hak-haknya, kita fitnah dia, misal. Kita kabarkan berita dusta tentang dia, misal. Atau kita berhutang tidak membayar, misal. Sahabat, begitu juga dengan saudara seagama, saudara sebangsa, dan saudara sesama manusia. Kenapa saya katakan bangkrut? Anggaplah kita orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, bahkan berkali-kali naik haji. Tapi jika kita melukai hati saudara-saudara kita, jika kita mendolimi saudara-saudara kita, mendolimi haknya, atau kita memberi kabar dusta atau fitnahan kepada saudara-saudara kita, maka Allah menyerahkan hal tersebut kepada diri kita sendiri. Sahabat, apa artinya? Artinya begini, ketika sholat kita lancar, ibadah kita lain lancar segala macam, tapi kita selalu mulut kita, lisan kita menyakiti hati orang, lisan kita tajam tapi tidak sesuai, tidak adanya penghargaan pada orang yang seharusnya memang kita beri penghargaan, kecuali yang tidak perlu kita beri penghargaan karena kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Dalam hal ini maka kita bangkrut, sahabat semua. Kita bangkrut. Kita boleh sholat rajin, tapi urusan kita sama manusia Allah tidak bisa bantu. Ketika kita melukai hati manusia yang lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya, tidak ada cerita kita harus meminta maaf. Maka hati-hati. Selagi kita tidak meminta maaf dan tidak dimaafkan, kita berutang. Apalagi memang kita tidak minta maaf, sedangkan kita minta maaf, jika tidak dia maafkan, kita masih berutang. Tapi tetap ada kalkulasi dengan kita meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Bahkan kita lihat kan betul-betul keseriusan kita. Walau tidak dimaafin, Allah punya kalkulasi soal ini, ada ukurannya. Karena katanya ketika misal soal fitnahan, ketika kita fitnah orang lain, maka pahala kita diambil untuk membayarnya. Nah kalau pahala kita sedikit, kita bangkrut. Atau dia punya utang, kalau belum dihalalkan tidak ada cerita. Mau sholatnya begini-begini, hari-hari, sahabat, demi kecintaan ini saya sampaikan. Andai sahabat sering melupakan sholat, andai. Tapi saya garis bawahin bahwasanya sholat itu sangat wajib bagi muslim. Ya. Dan agama lain juga dia mempunyai peribadatan yang cara yang berbeda juga. Ada kewajiban yang berbeda juga cara-caranya. Tapi yang jelas ini saya berbicara Islam karena agama saya Islam. Andai kita sering meninggalkan sholat, andai selalu kita terlupa sholat atau malas-malasan sholat, ingat, di saat ada kesempatan di sepanjang hidup kita dan sebelum kita meninggal, kita bertobat dan melakukan sholat terus-menerus, itu selesai. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi ketika melukai hati saudara-saudara kita, tidak menghargai jerih payah saudara-saudara kita, boro-boro menghargai malahan umpatan yang datang, bagaimana kita tidak bangkrut? Jadi sahabat, tahu kami penting ukurannya. Andai kita ibadah tidak pernah tinggal, tapi hubungan kita ke orang-orang tidak baik, suka melukai hati orang, lisan kita tidak terjaga, kita berutang banyak. Karena memang ada hadisnya, saya agak lupa ingat, tapi yang jelas ini mungkin saja salah ya. Andai salah, karena saya bukan bangsa ustadz, andai salah, minta dimaafkan. Jadi begini, entah ibu-ibu perempuan ketika beliau meninggal, baginda Rasulullah tidak mau menyolatkan mayatnya. Ini mohon maaf ini kalau saya salah. Dan ternyata penyebabnya adalah lisannya perempuan itu. Dia ahli sholat malam, ahli ibadah, ahli puasa, tapi lisannya selalu melukai hati orang. Terus kedua, jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lain pun bisa mengangkat derajat kita. Karena ada juga ceritanya dalam hadis, ketika seorang perempuan pelacur yang berada di tengah padang pasir, kehausan dan menemukan sumur, ketika dia mau menyauk air untuk minum, ada datang anjing yang juga kehausan. Akhirnya perempuan itu mengambilkan air melalui sepatunya dan dikasih minum ke anjing itu. Atas kebaikannya pada makhluk Allah yang bernama anjing itu, beliau masuk surga. Ada hadisnya. Saya juga tidak tahu ini sahih atau tidak karena saya bukan bangsa ustadz. Tapi apa yang kita tangkap, bahwa kita itu harus berlaku baik kepada sesama makhluk Allah,
berlebih-lebih kepada sesama manusia. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak perlu tanya dulu, kamu apa agamamu, kamu dari suku apa negaramu, tidak perlu untuk kebaikan. Jadi begitu sahabat, ini mungkin video saya singkat, tapi ini yang saya risaukan. Karena banyak pada saat ini kita bangkrut, banyak pada saat ini kita mudah untuk menjelek-jelekan orang, kita mudah menghasut-hasut orang lain untuk membenci orang lain lagi. Kita mudah banyak dalam berpolitik juga seperti itu, bangkrut. Bahkan bangsa ustadz juga bisa begitu, apalagi kita orang awam. Baik sahabat, ini video saya kali ini. Sebagai muslim, kita diwajibkan sholat. Tetapi sebagai makhluk sosial, kita harus melihatkan sikap yang baik, menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat sekelilingnya. Andai sahabat terlupa selalu sholat atau malas pun sholat, tapi di saat akhir hidup sahabat tobat dari tidak meninggalkan sholat, dan sholat sampai meninggal tidak tertinggal walau sehari, sahabat selamat. Tapi andai sahabat beribadat sehebat-hebatnya, tapi lisan sahabat banyak melukai perasaan orang, lisan sahabat banyak mengadu domba orang, seberapapun kuat ibadah sahabat, maka sahabat bangkrut. Oke sahabat, inilah cinta saya, inilah sayang saya. Satu lagi saya mau ingatkan, mungkin sahabat yang kemarin-kemarin ini menonton video saya soal Ningsih Nampi, dan lalu bertanya dalam hati, loh kenapa abang membicarakan, lisan abang membicarakan Ningsih Nampi? Ya kan? Abang berarti berbuat sendiri seperti itu, melukai hati orang. Lisan abang tidak terjaga. Jadi begini sahabat, niat saya jelas, saya buat video itu berjilid-jilid ya, sampai terakhir, karena ada tanggung jawab yang besar demi masyarakat yang mau terbuka hatinya. Jika sahabat menonton dari video pertama sampai selanjutnya tentang Ningsih Nampi, sahabat akan memahami. Kenapa? Ya tonton saja. Baik sahabat, satu yang selalu ingin saya katakan, yang benar itu adalah Allah. Jika ada kesilapan pada diri saya, itu adalah atas kebodohan saya. Oke sahabat, sukses buat sahabat dan saya, dan juga kita semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.